Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqa rasuluh. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumikunna fid daraini amin. Allahumma amin. Sekarang kita akan memasuki kaedah yang ke-8 daripada qawaidul fiqhiyah, daripada kaedah-kaedah fikih. Al-qaidatu tsaminatu, kaedah yang ke-8. Kaedah yang ke-8. Al-aslu bara'atu dhimmati. Asal sesuatu itu bara'atu dhimmati, bebasnya tanggungan. Asalnya sesuatu bebas tanggungan. Asalnya bebas tanggungan atau bebas tanggung jawab. Apa maksudnya al-aslu bara'atu dhimmah? Asalnya bebas tanggungan atau bebas tanggung jawab. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas apa maksudnya. Al-amthilatu, beberapa contoh. Minha, di antara contohnya, tawajjahatil yaminu 'alal mudda'a alaih. Sumpah diajukan kepada terdakwa. Sumpah diajukan kepada terdakwa. Artinya orang yang dituntut ini. Sumpah diajukan kepada orang yang dituntut. Manakala kemudian dia mengingkari perbuatannya. La yuqda alaih, dia tidak dihukum begitu saja. Dia tidak dihukum hanya sekedar menolak sumpah, tidak. Bimujarradi qawlihi, dengan hanya sekedar ucapannya menolak, tidak bisa dia dihukum. Seseorang yang didakwa, seseorang yang dituntut terhadap suatu perbuatan, dilaporkan terhadap suatu perbuatan, dia disuruh bersumpah, tapi dia tidak mau bersumpah karena mungkin bisa saja orangnya tidak mau bersumpah, merasa berat baginya bersumpah. La yuqda alaihi, dia tidak dihukum. Bimujarridi qawlihi, dengan hanya sekedar ucapan tadi dia menolak itu, tidak. Harus ada bukti. Kenapa dia tidak boleh langsung dihukum? Karena dia menolak. Menolak bukan berarti dia melaksanakannya. Li'annal asla bara'atu dhimmatihi, karena asalnya bebas tanggungannya, karena dia asalnya bebas tanggung jawab. Karena dia sebelumnya memang bebas tanggung jawab. Jadi kalau disumpah, ya nanti akan semakin berat mungkin baginya, makanya dia tidak mau bersumpah. Jadi kaedahnya asalnya bebas tanggung jawab. Kalau dia menolak, bal tu'rad 'alal mudda'i, kalau dia menolak bahkan sumpah itu diminta kepada yang menuntut, diajukan kepada yang menuntut. Tu'rad, diajukan, 'alal mudda'i, atas orang yang menuntut. Jelas? Jadi ada orang yang dituntut, disuruh dia bersumpah atas perbuatannya, tapi dia tidak mau bersumpah karena mungkin saja dia berat baginya bersumpah, maka dia tidak dihukum. Orang yang bersumpah dituntut untuk bersumpah itu tadi, dia tidak dihukum, hanya sekedar menolak. Kalau dia menolak, maka kembali kepada yang menuntut, karena asalnya dia bebas tanggungannya. Ini masih belum jelas bebas tanggungannya, kecuali sudah semua bukti sudah ada aja. Ini kan belum jelas sekarang buktinya, makanya dituntut untuk bersumpah. Sedangkan kalau dia bersumpah, asalnya sesuatu itu bebas tanggung jawab. Asalnya dia itu bebas tanggung jawab, maka dia diminta bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, bukan berarti dia yang melakukannya.
Kalau dia tidak mau, berarti dikembalikan kepada seorang yang menuntut. Jelas maksudnya? Nah, contoh pertama. Contoh kedua, minha diantaranya. Contohnya, lau qala, jikalau seseorang berkata, perhatikan, jikalau seseorang berkata, malaktukahu, aku beri kamu kepemilikannya. Umpamanya ini kitab ini. Ini saya kasih kitabnya. Ini saya kasih kitab. Tapi nanti kamu kasih saya ya. Kitab yang lain umpama ini. Ini saya kasih kitab saya. Nanti kamu kasih saya kitab yang lain ya. Nah, itu. Dia hanya bilang begitu. Lau qala malaktuka, kalau dia seseorang berkata, aku beri kepemilikannya, atau aku beri kamu dia, atau aku beri kamu yang ini, umpamanya, ala anturadda badalahu, agar kau mengembalikan nanti penggantinya, agar dikembalikan penggantinya. Saya kasih ini, nanti kamu kembalikan, berikan saya kitab yang lain, umpamanya. Nih Agil, umpamanya Agil, ini saya kasih baju Gil, tapi nanti kasih saya baju ya. Umpamanya begitu. Fa'ankarul akhiz, maka yang mengambil tadi menolak, atau Agil menolak. Wah, dia kuah berjanji ya tulaka ya be muni usima bek lagu aku kuah berjanji. Kau kasih saya, katanya Agil, tapi saya tidak janji untuk mengembalikan. Paham sampai di sini? Kata Agil, ya, kau beri saya. Tapi saya tidak pernah janji untuk memberikan lagi kepadamu, kata Agil. Fa'ankarul akhidu, maka orang yang mengambil tadi, yang diberi tadi, dzikrul badal, mengingkari, menyebut penggantinya. Saya tidak pernah menyebut akan memberikanmu. Fal qawlu qawlul akhid, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang diberi atau orang yang mengambil. Jelas? Siapa yang ambil tadi? Agil. Maka yang didengar adalah ucapan Agil, berarti Agil tidak memberi saya pengganti tidak perlu memberi saya pengganti baju, karena saya mengatakan, Agil, ini saya kasih baju, tapi nanti kamu saya kasih saya baju ya. Agil tidak bilang apa-apa, dia ambil bajunya. Maka tidak ada kewajibannya untuk mengembalikan. Kenapa? Li'annal asla bara'atu zimmatihi, karena asalnya dia bebas dari tanggungan. Yang namanya orang dikasih sudah, tidak ada tanggungan. Orang dikasih sudah bebas tanggungannya. Masalah dia tadi tidak menerima, iya saya kasih, tidak mengucapkan apapun, maka dia bebas dari tuntutan. Jelas? Kalau saya nuntut, mana bajunya? Dulu saya kasih kamu baju agar kamu kasih saya baju. Tidak pernah saya janji, tidak pernah saya mengembalikan. Maka Agil bebas dari tuntutan. Karena apa? Karena asalnya bebas tanggungan. Jelas yang nomor 2? Baik, nomor 3. Minha. Contoh yang ketiga. Law ikhtalafa. Alif ini alif apa dia? Tasniyah. Ikhtalafu. Law ikhtalafa, jikalau dua orang berselisih. Ikhtalafa, dua orang berselisih. Jikalau dua orang berselisih fi qimatil matlafi, pada barang yang rusak, dua orang berselisih terhadap barang yang rusak. Haitsu tajibu qimatuhu, sekira-kira wajib dia membayarnya. Siapa yang wajib membayar? Siapa yang wajib membayar? Orang yang merusak. Sekira-kira dia wajib membayar ala matlafi, atas yang sudah dia rusak. Atas orang barang sudah rusak. Kal musta'ir, seperti orang yang minjam. Ada orang yang minjam ke saya handphonenya rusak. Ini contohnya. Maka wajib membayar harga HP kalau tidak ada seperti itu.
Fal qawlu qawlil gharim, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang membayar denda atau yang minjam itu, yang minjam. Nah, begini maksudnya begini. Fal qawlu qawlul gharim li'anna al-asla bara'atu dhimmatihi mimma zada. Sebelum saya jelaskan begini. Kenapa dia yang minjam itu tidak wajib memberikan lebih umpamanya? Li'anna al-asla bara'ati dhimmatihi mimma zada, karena asalnya bebas tanggungannya dari apa yang lebih. Begini maksudnya kan? Begini, perhatikan. Begini maksudnya. Sekarang saya punya HP dipinjam sama Ansori. HP saya rusak di tangan Ansori. HP saya rusak di tangan Ansori. Terus saya suruh Ansori beli, dia cari tidak ada. Akhirnya saya minta untuk diberikan bayaran HP-nya, ganti dengan uang. Saya bilang Ansori, saya minta ke Ansori 2,5 juta. Padahal HP-nya dapat 2 juta umpamanya. Maka Ansori, ya hendak mau saya. HP-nya 2 juta harganya, kata Ansori. Masa saya kasih 2,5 juta? Tapi itu hanya itu saja yang ada HP-nya. Kalau dicari sekarang tidak ada HP kayak gitu. Umpamanya saya ngomong kayak gitu. Kata Ansori, tidak mau memang HP-nya harga yang seperti itu 2 juta. Maka yang diterima adalah ucapan Ansori. Kenapa? Karena asalnya dia bebas dari tanggungan. Tanggungan terhadap yang lebih. Karena asalnya dia sebenarnya tidak ada tanggungannya sebelumnya kan? Sebelum dia minjam itu tidak ada tanggungannya. Dia kembalikan sudah bebas. Tetapi karena kecelakaan sesuatu hal terjadi, maka rusak HP-nya karena keteledorannya umpamanya, maka dia harus mengganti rugi. Begitu ganti rugi, maka tuntutan yang lebih tidak wajib dia berikan. Yang diterima adalah ucapan Ansori yang minjam. Yang minjam. Kenapa? Karena asalnya adalah bebas daripada tanggung jawab. Jelas yang nomor 3? Jelas yang nomor 3? Allah a'lam bishawab.